Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kejaksaan Negeri Palembang berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 32,2 miliar dari kasus korupsi sepanjang 2024. Jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Sumsel meningkat 67,59% pada Januari hingga November 2024. Itulah diantara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini di hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Kejaksaan Negeri Palembang menyelamatkan uang negara sebesar 32,2 miliar dari kasus tindak pidana korupsi selama tahun 2024. Selain itu, Kejari Palembang juga berhasil menyelesaikan 12 perkara keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin saat rilis akhir tahun di Palembang mengatakan pihaknya di bidang pidana khusus menangani 6 perkara penyelidikan, 14 penyidikan, 35 penuntutan, dan 26 eksekusi dari 21 putusan. Dari penanganan tersebut, Kejari Palembang berhasil menyelamatkan uang negara 32,2 miliar dari kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024. Selain itu, Hutamrin juga menyebutkan pihaknya juga berhasil melakukan keadilan restoratif terhadap 12 perkara pada tahun 2024 ini. Adapun jumlah perkara yang telah selesai sebanyak 1.665 perkara yang telah dieksekusi dengan jumlah pelimpahan pengadilan yakni dewasa 1.757 berkas, anak-anak 67 berkas, dan tuntutan mati dari penuntut umum sebanyak 12 orang. Sementara itu, untuk bidang barang bukti dan rampasan, untuk pengembalian barang bukti sebanyak 336 perkara dan pemusnahan barang bukti sebanyak 1.110 perkara. Kejaksaan Negeri Palembang telah mengembalikan barang bukti bermacam-macam sejumlah 336 perkara. Pemusnahan barang bukti dari narkotika, kemudian dari barang-barang ilegal lainnya telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.110 perkara. Pihaknya juga melakukan lelang yang berjumlah 4,2 miliar, ada pula penjualan langsung sebesar 461 miliar rupiah dengan uang rampasan negara sebesar 705 miliar rupiah dengan total PNBP sebesar 5,3 miliar. Penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2024 tersebut menurutnya perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada masyarakat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Sumatera Selatan dari Januari hingga November 2024 meningkat sebesar 67,59% dari tahun sebelumnya. Pada November 2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 466,4 juta US dollar. Nilai ekspor pada bulan tersebut mencapai 642,88 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan dengan Oktober 2024. Sementara itu, impor tercatat senilai 176,84 juta US dollar yang meningkat signifikan sebesar 59,86% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus perdagangan ini menjadi indikator positif bagi perekonomian Sumatera Selatan. Di sektor pariwisata, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus ke Sumatera Selatan pada Januari hingga November 2024 tercatat mencapai 16,12 juta perjalanan, naik 67,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Puncak jumlah perjalanan Wisnus terjadi pada bulan April 2024 dengan 1,85 juta perjalanan. Selain itu, perjalanan wisatawan asal Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan signifikan mencapai 16,86 juta perjalanan, naik 77,37% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan, Wahyu Yulianto mengungkapkan, meskipun sektor pariwisata menunjukkan tren positif, tingkat hunian kamar atau TPK hotel di Sumatera Selatan pada November 2024 mengalami penurunan. TPK Hotel Bintang tercatat 53,67%, turun 3,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya, dan turun 4,74 poin dibandingkan November 2025. Kita lihat perkembangannya secara month-to-month, ini wisatawan Nusantara terjadi penurunan sebesar 1,5%, namun secara situsi atau kumulatif ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 67,59%. Bahkan secara YoY, ini wisatawan Nusantara yang menuju ke Sumatera Selatan naik cukup tinggi 122,41%. Sementara itu, TPK Hotel non-bintang tercatat 20,01% juga mengalami penurunan baik secara month-to-month maupun year of the year. Ditambahkan Wahyu, adapun lama menginap tamu atau RLNT di hotel berbintang lebih tinggi dibandingkan hotel non-bintang. RLNT di hotel berbintang tercatat 1,37 malam, sementara hotel non-bintang hanya 1,09 malam. Dalam hal TPK hotel berbintang mencatat angka tertinggi dengan 68,73%, sedangkan hotel bintang 1 tercatat memiliki TPK terendah yakni 36,14 poin. Pada sektor transportasi, jumlah kedatangan penumpang menggunakan moda transportasi udara, laut, dan kereta api mengalami penurunan pada November 2025. Penumpang yang tiba melalui udara tercatat sebanyak 108.323 orang, turun 13,21% dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, penumpang udara kereta api juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,43% dan 3,84%. Aktivitas bongkar muat laut juga mengalami penurunan sebesar 27,03% pada bulan yang sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kampung Pempek 26 Ilir, suatu kawasan penjualan makanan khas Palembang yang terletak di tengah kota Palembang. Ini bukan hanya tempat untuk membeli pempek, tapi juga menjadi ikon kuliner Palembang dengan suasana khas daerah. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Kampung Pempek 26 Ilir yang menjadi salah satu destinasi dan juga ikon kuliner Palembang. Ikuti saya. Salah satu tempat yang paling terkenal untuk menikmati pempek langsung dari sumbernya adalah Kampung Pempek 26 Ilir. Terletak di pusat kota Palembang, kawasan ini telah lama menjadi surga bagi para pencinta pempek, baik dari dalam maupun luar kota. Para pengunjung yang datang ke sini bukan hanya mencari rasa autentik pempek, tetapi juga ingin merasakan suasana khas daerah yang sangat kental dalam sejarah dan budaya kuliner, sehingga menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Palembang. Kawasan ini selalu ramai dan padat saat momen liburan seperti ini, menjadi momen bagi warga ataupun pendatang untuk membeli dan memborong pempek sebagai oleh-oleh dari Palembang. Dulu kawasan ini hanya pasar tradisional biasa. Saat ini telah berubah menjadi sentra penjualan pempek. Nah, selain toko pempek, di Kampung Pempek Palembang ini juga ada puluhan penjual pempek kaki lima. Secara otomatis, Anda akan disuguhkan dengan pempek dengan harga yang lebih murah, Rp800. Namun jangan tanya soal rasa ya, karena pasti akan berbeda dengan pempek yang harganya premium. Karena kualitas rasa dan bahan pembuatan pun berbeda, pempek yang harganya lebih mahal biasanya terbuat dari ikan tenggiri dan gabus. Meski demikian, omset bagi pedagang pempek kaki lima di kawasan ini cukup luar biasa. Bahkan bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah per hari. Saat momen liburan bahkan mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per hari. Seperti yang diungkapkan pemilik warung kaki lima pempek Ance, Ririn berikut ini. Omsetnya tergantung lihat suasana. Aman dia suasananya Sabtu Minggu dia paling tidak 3 juta per juta. Ya dari rezeki kita tuh lah sih, makin ramai alhamdulillah. Baca 5 juta 6 juta.
satu hari? Iya. Satuannya berapa, Mbak? Satuannya 800-an. Ini yang belinya udah banyak dari kota Palembang atau luar kota? Dari luar kota Palembang. Ya, soalnya tahun baru ini kan banyak orang liburan. Pendengar dan pemirsa, salah satu hal yang menarik di kawasan ini adalah interaksi dengan para pedagang. Banyak dari mereka yang ramah dan tidak ragu untuk bercerita tentang bagaimana pempek dibuat, serta sejarah keluarga mereka yang telah berjualan pempek selama beberapa generasi. Ini memberikan sentuhan personal yang membuat pengalaman belanja di sini semakin berkesan. Meski telah menjadi destinasi wisata kuliner, Kampung Pempek 26 Ilir tetap mempertahankan identitas tradisionalnya. Kebanyakan penjual di sini masih memproduksi pempek secara manual, menggunakan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi pencinta pempek, Kampung Pempek 26 Ilir adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Di sini, Anda bisa merasakan berbagai jenis pempek dengan cita rasa asli Palembang, sambil menikmati atmosfer khas kampung yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kampung ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang bagaimana warisan kuliner Palembang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Jadi, jika Anda sedang berkunjung ke Palembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Kampung Pempek 26 Ilir. Di sini setiap gigitan pempek akan mengingatkan Anda pada kehangatan dan keragaman budaya Palembang yang begitu kaya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Viral di media sosial, PLN memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggannya. Manajer ULP PLN Pangkalan Balai memberi penjelasan mekanismenya. Program diskon tarif listrik ini merupakan bagian dari paket kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi 2025. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, PLN memberikan diskon tarif listrik hingga 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya tertentu selama periode Januari hingga Februari 2025. Program ini berlaku otomatis tanpa perlu registrasi, seperti yang disampaikan oleh manajer unit layanan pelanggan Pangkalan Balai, Imam Aswilton. Imam menjelaskan, diskon ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Diskon akan diterapkan sesuai mekanisme, seperti pelanggan pasca bayar. Diskon otomatis diterapkan pada tagihan pemakaian listrik bulan Januari yang harus dibayarkan pada 1 hingga 20 Februari 2025 dan tagihan pemakaian Februari yang dibayarkan pada 1 hingga 20 Maret 2025. Sedangkan pelanggan prabayar, diskon langsung diberikan pada pembelian token listrik bulan Januari hingga Februari. Pelanggan cukup membeli token setengah dari biasanya untuk mendapatkan energi listrik atau KWH dalam jumlah yang sama. Dengan diskon tarif tenaga listrik sebesar 50%, untuk konsumen reguler atau pasca bayar dan prabayar, tarif rumah tangga mulai dari daya 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Untuk periode diskonnya itu kalau konsumen pasca bayar, pemakaian Januari dan Februari. Jadi kalau Januari mereka periode bayarnya berarti di bulan Februari. Terus untuk pemakaian Februari berarti tagihannya di bulan Maret untuk pasca bayar. Nah, kalau untuk prabayar berarti pemakaian langsung di bulan Januari dan Februari. Untuk pemberian diskon tarif tenaga listrik ini tetap memberlakukan perhitungan pemakaian maksimal sesuai dengan tarif daya tersambung. Nah, jadi misalnya pemakaiannya sebulan 200.000 berarti nantinya tagihan bulan depan sekitar 100.000. Nah, kalau untuk prabayar, kalau pemakaiannya misalnya 200.000, ya bulan berjalan itu misalnya bulan Januari ini tinggal beli 100.000 baik. Kurang lebih kayak gitu. Untuk memastikan kemudahan akses informasi dan pengaduan terkait program ini, pelanggan dapat menghubungi berbagai saluran resmi PLN seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN 123, atau media sosial resmi PLN di Instagram, Facebook, dan Twitter. Imam berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan rumah tangga di tengah kebutuhan energi yang semakin meningkat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JFC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Meskipun dalam keadaan krisis, Sriwijaya FC tetap bertekad bermain maksimal dalam laga lanjutan Liga 2 kontra FC Bekasi. Berikut laporan Hairul Rizky. Rizky? Ya, meski sudah dipastikan bermain di babak play-off degradasi Liga 2 Indonesia untuk musim ini, Sriwijaya FC tetap menatap optimis. 2 laga tersisa di putaran kedua, khususnya laga besok menghadapi FC Bekasi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sabtu. Sriwijaya FC juga memastikan para pemain yang tersisa saat ini sudah siap tempur, dan juga SFC akan memaksimalkan potensi para pemain yang tersisa saat menghadapi FC Bekasi City dan juga PSMS Medan nanti. Saat ini juga pihak Sriwijaya FC sudah memastikan jika pemain yang tersisa saat ini hanya sebanyak 18 orang saja, dan juga pemain yang tersisa saat ini sudah menyatakan komitmennya untuk membela skuad Laskar Wongkito besok hingga babak play-off degradasi Liga 2 musim 2024-2025. Sriwijaya FC sendiri akan infonya akan kedatangan beberapa pemain pinjaman dari salah satu klub kontestan Liga 1, dan juga ada beberapa nama juga yang mungkin akan menyelamatkan Sriwijaya FC terhindar dari degradasi ke Liga 3 atau bisa bertahan ke Liga 2 untuk musim depan. Dan untuk beberapa laga sebelumnya Sriwijaya FC mengalami kesulitan ataupun mengalami krisis pemain dan juga krisis finansial, yang itu juga menyebabkan beberapa pemain Sriwijaya FC memilih hengkang di pertengahan musim, dan juga setelah dibuka bursa transfer untuk Liga 2 Indonesia saat ini. Beberapa pemain tenar seperti Lestaluhu juga sudah hengkang dari Sriwijaya FC dan dapat ke tim lain di Liga 2, dan juga Sriwijaya FC saat ini masih menunggu kabar dari pemain pinjaman dari Liga 1 ataupun pemain dari Liga 2 Indonesia yang direkrut untuk memperkuat di Liga 2 ataupun zona degradasi Liga 2 Indonesia. Demikian dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini. Dan informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di 0821 7927 9090. Wakil pekerjaan bertugas, Senadiar bersama rekan Giem mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.